Halo semuanya, balik lagi di Paranormal Experience. Kembali lagi gue berkolaborasi dengan teman SMA gue yang sekarang jadi kurator podcast dan YouTube horror. Do You See What I See bersama Mr. Popo di sini. Biasanya kalau kita collab, Mr. Popo akan membawakan narasumber dia yang sudah pernah bercerita di podcast dan YouTube-nya, lalu cerita kembali di tempat gue. Dan hari ini siapa, Mr.? Hari ini gue ngajak Mbak Fani. Mbak Fani. Mbak Fani ini juga termasuk salah satu kontributor yang ceritanya banyak. Oh ya, ada berapa cerita di situ? Aku udah tiga posting 3. Udah Oke, tiga. tiga. Dan profesinya ini adalah perias pengantin tradisional. Perias pengantin Iya, Mbak, ya? tradisional. Jadi buat nikahan-nikahan yang Iya, tradisional. tapi Nah. yang tradisional. Jadi ceritanya banyak seputar perias pengantin tradisional itu. Oh ya? Iya. Ya, jadi Oke. banyak sekali yang kejadian-kejadian unik sih sebenarnya. Pas lagi ngerias, Ngerias pas lagi wajah. ngerias. Ada yang lagi ngerias, iya. Dan Iya. ada beberapa kan biasanya merias itu ada semacam prosesi, Iya, ada Oh ya? jadi prosesnya itu panjang, nggak hanya sekedar kayak makeup artist kan gitu kayak. Lo sering pakai lipstick kan? Nah, cuman gitu doang kan. Kalau Kalau ini? tapi kalau yang tradisional itu kan ada Beda, setnya. jadi ada prosesi-prosesinya gitu. Apalagi kan kalau Indonesia itu kan banyak adat ya. Jadi terdiri dari banyak provinsi, masing-masing provinsi itu dan masing-masing daerah tuh suka ada adatnya prosesinya sendiri gitu sebelum ngerias. Cuman karena kebetulan kan kalau kita kan udah nggak terlalu ngikutin kayak gitu banget. Cuman tetap aja orang tuanya, kakek neneknya gitu kadang suka ada yang Pengennya harus gitu. ini, harus itu gitu. Nah, itu. Ini ritual semacam apa nih? Misalnya gimana? Ya Misalnya gitu suka ada nggak sih kayak kembang. Jadi sebelum dirias. bukan sebelum dirias. Jadi misalnya ini ruang rias. Terus nanti di pojok-pojok tuh suka ada kembang, kopi sama pokoknya Sajen lah. sajen gitu di pojok 4 gitu. Nanti kalau kita singkirin suka yang punya rumah marah gitu. Apa hubungannya sajen dengan merias? Ya nggak tahu. Jadi menurut mereka tuh kayak itu biar nanti riasannya pangling, Oh ya? cantik gitu. Bisa gitu ya? Jadi padahal sedangkan kalau saya kan kayak kita kan ngerias ya udah Ngerias aja. tradisional gitu. Cuman kalau dari pihak keluarga sih seringnya kayak gitu. Dan seringkali kan yang dirias untuk perias tradisional kita ini kan kalau aku sendiri ya, aku pribadi sama ibuku tuh sebelum ngerias itu 3 hari sebelumnya sampai seminggu tuh suka kita puasa dulu gitu. Oh, Kita jadi puasa. masih ada kayak gitu-gitunya. Masih kayak gitu puasa dulu. Tapi bukan yang gimana-gimana gitu ya, tapi kayak cuman puasa supaya riasannya bagus, acaranya lancar gitu doang. Wow, menarik banget. Nggak ada. Nah, jadi paranormal experience ini berkaitan dengan pekerjaan merias. Oke, ada yang apa yang mau diceritakan? Yang Nggak udah apa-apa, di-post. dari awal nggak apa-apa. Yang udah di-post. Atau yang belum juga nggak apa-apa. Yang sebenarnya banyak banget sih Mister, cuman karena jujur aja ya untuk kita ngerekam sendiri terus sendiri ngerekam itu kan serem karena kita kan mengulang lagi. Jadi aku baru posting 3 cerita. Nah, itu salah satunya sih yang cukup berkesan tuh yang pertama yang aku pernah ini. Jadi waktu itu kan kebetulan ibuku sama aku gitu kan dulu tuh asisten tuh belum punya asisten Belum punya perias. asisten. Jadi kayak masih awal-awal gitu lah ya, baru tahun-tahun ya 2 tahun pertama. Aku dulu masih SMA gitu, SMA kelas 1 atau kelas 2 itu waktu setiap kali Sabtu Minggu aku selalu ikut ibuku ngerias pengantin. Jadi udah bisa dari lama ya. Udah dari SMP, jadi dari SMP udah digembleng sama mama gitu kan harus. Nah itu harus ikut. Kebetulan waktu itu tuh figuran FTV. Jadi Yang dirias. yang nikah tuh salah satu figuran FTV gitulah. Terus akhirnya ya udahlah ya kita biasa lah kan mulai prepare dan segala rupa masuk ruangan gitu. Mbaknya duduk gitu. Nah, aku sama ibuku tuh punya kebiasaan sebelum ngerias itu kita tuh kayak pegang pundak atau kepala mbaknya gitu. Kita kayak berdoa supaya lancar gitu aja lah ya gitu. Nah, habis itu udah si mbaknya duduk gini kan, depannya kaca rias gitu. Mbaknya duduk. Sebelahnya aku ngerias ibunya pengantin. Ibuku ngerias si mbaknya ini pengantinnya. Nah, pas aku lagi ngerias ini, kaca besarnya tuh di depannya pengantin. Di depan sini. Tapi otomatis aku masih bisa lihat dong, kan di samping sini kan. Itu selang kayak setengah jaman gitulah. Pengantinnya kan merem gini kan. Terus kok aku mulai kayak lagi ngelengok-nengok gini, lagi ngelihat yang aku rias, lagi aku lihat di kaca. Pas nengok gitu, loh kok pengantinnya melek.
Jadi ini merem tapi bayangannya melek gitu. Ini di mana nih? Iya, jadi Ini di tempatnya dia. iya di sini ibuku lagi ngerias. Itu di rumah ya? Itu di rumahnya dia? rumah, Oh, posisinya tuh di rumah. Jadi kayak pas aku kayak nggak percaya gitu kan, aku lihat lagi melek itu, jadi bayangan di cermin itu melek dan itu ngelihat ke ibuku. Kayak Oh, ngeliat samping gitu. iya gini, kayak ngelihat gini. Tapi begitu dilihat merem. Iya pas aku lihat orangnya merem kayak kan emang mamaku suka bilang kayak tidur aja mbak gitu, jadi kan senderan gini kan tidur. Nah itu bayangan itu melek dan itu pas aku sadar, jadi kayaknya dia yang di cermin itu sadar, aku sadar, dia langsung kayak senyum gitu ke ibuku. Itu yang ngelihat kalian berdua. Kita berdua lihat. Oh, ibu juga lihat? Ibuku tuh makanya aku bilang ya ampun, aku nggak ngerti ya kalau aku jadi ibuku mungkin aku kayak lempar kuas itu langsung lari kali. Tapi itu kayak ibuku tuh kayak kuat banget dan dia ngerias aja lanjut. Terus sampai selesai. Dan itu maksudnya nggak cuman sepersekian detik gitu? Enggak, itu Jadi lama. kayak emang staring gitu, Itu natap lama, gitu. itu kayak semenit, 2 menit. Jadi itu sampai bener-bener, jadi dari awal ibuku kan pasang bulu mata gitu kan, terus kayak eyeshadow gitu-gitu, dari sampai dengan ngerjain mata ini selesai, itu bayangan masih melek di kaca tuh masih kayak masih gitu, terus senyum, terus nanti melek lagi. Pokoknya nggak apa sih, nggak hilang gitu, nggak. Jadi kalau kita bilang cuma salah lihat, nggak juga, itu karena lama. Jadi sepanjang merias itu dia tetap ngelihat senyum. Tetap ngelihat senyum. Serem amat dah. Iya. Waktu itu belum bisa divideoin, belum bisa apa kali. Kan itu tahun Udah 2009-an deh itu kayaknya. Itu pertama kali berarti? Iya, itu pertama kali Pertama kali aku, yang ngeliat gitu aku kaget. ngalamin bener-bener, karena selama ini kan ibuku suka cerita, mamaku tuh suka kalau pulang, ya mama gini tadi ngerias, tapi kan hanya cerita doang. Nah itu waktu pas aku ikut baru itu tuh bener-bener ngalamin. Emang ibu pernah juga ngalamin hal yang aneh juga ketika? Mamaku orangnya sensitif, jadi emang dia sering. Apa yang paling horor? Apa tuh? dari Yang ibu ya, dari soal- ibu ya. Soal apa Cerita nih? yang pernah dengar, ya maksudnya pengalaman merias yang paling aneh. Pengalaman merias yang paling aneh. Dari ibu ya, Dari- karena ibu kan udah senior dari banget tuh. itu banyak banget sih. Jadi kayak pernah mamaku tuh pernah lagi ngerias, terus tiba-tiba kayak apa yang dirias tuh pingsan. Karena? Jadi mamaku masuk ketemu mbaknya, terus mbaknya pingsan langsung demam gitu. Heeh. Ya, nggak tahu kenapa. Jadi apa namanya? Nggak siap nikah. Bukan. Oh, bukan. Bukan nggak siap nikah. Jadi Dijodohin. kayak nggak gitu sih. Terus? Jadi ternyata sebelumnya ada kebiasaan di keluarga mereka itu tuh kayak satu hari sebelumnya tetua-tetua adatnya itu datang ke rumah ngumpul bakar menyan gitu, sampai itu tuh ngundang leluhur gitu. Ngundang leluhur. Horor banget. Emang Aneh itu horor Ngundang banget leluhur sih. supaya Itu di datang. Jakarta maksudnya kejadian Itu Bogor, di Bogor. Kejadian di Bogor. Nah, itu ngundang leluhur itu tujuannya memang kayak ya biar acaranya lancar gitu-gitu. masih ada ya gitu-gitu. Masih banyak daerah aku Bogor masih. Dan ternyata hubungannya dengan demamnya itu adalah Nah, itu adalah begitu kayak gitu, pengantinnya sehat-sehat aja sebelum mamaku datang. Begitu mamaku datang, pengantinnya salaman terus langsung pingsan demam. Pas Terus? ini kenapa? Aku tanya, kan mamaku cerita nih. Aku terus emang kenapa kok bisa, apa hubungannya? Aku tanya gitu kan. Terus mama bilang, jadi mamaku ngelihat ada di pojok itu ada laki-laki pakai baju adat yang full, pakai baju adat sama pakai kayak mahkota gitu. Terus kayak marah sama mamaku gitu. nggak boleh gitu. Kayak marah-marah pegang, sama mamaku gitu. Terus aku bilang terus gimana? Ya udah, akhirnya kan dibopong kan ke ruangan, kamar gitu. Terus aku bilang terus gimana, sama mamaku kayak didoain aja gitu. Cuma dipegang tangannya terus didoain. Terus pas udah gitu pas kayak 15 menit doain, orangnya istirahat, bangun langsung demamnya turun. Udah gitu aja. Terus mamaku udah nggak ngeliat lagi yang di ujung-ujung itu. Ya, karena emang mereka juga punya ritual-ritual gitu Iya, jadi mereka punya aneh-aneh ritual juga. gitu. Jadi ngundang juga ya berarti. Ya? Ngundang. Nah, iyalah. Dengan kayak gitu. Dan kayak persaingan bisnisnya juga itu banget sih. Persaingan bisnis Persaingan bisnis antar apa nih? Antar perias pengantin tradisional Oh ya? di situ. Itu serem banget loh. Dulu waktu aku masih kecil itu sumpah sampai bisa kita satu keluarga kan berempat. Itu bisa kena penyakit pindah-pindah gitu. apa Karena aja ada tuh? yang nggak suka gitu. Iya, ada yang nggak suka. Jadi waktu awal-awal buka. Saya masih bingung nih, perias pengantin tuh misalnya Jawa ya Jawa, atau satu perias pengantin tuh bisa seluruh. Kalau mamaku sama aku memang khusus perias pengantin tradisional. Jadi pokoknya Bisa apa aja. tradisional Apa aja, adat suku apa aja gitu. Apa aja. Dan kita kan busana bikin sendiri apa gitu.
kayak pembuatan juga gitu. Oke. Jadi kayak awal-awalnya itu kayaknya pas dulu aku masih kecil, jadi mamaku buka tuh tahun 99 kan. Atau aku masih kecil, jadi kayak awal-awal ya 3 tahunan, 4 tahunan lah. Itu tuh pernah kita sebelum ngerias, mama sebelum ngerias, kok kan mama tuh punya kebiasaan selalu berdoa malam gitu. Kalau muslim mungkin tahajud gitu ya. Kalau kami kan Kristen pokoknya berdoa malam gitu. Nah itu dia lagi berdoa malam gitu, terus tiba-tiba ada bola api. Kayak santet. Iya, bola api masuk ke dalam rumah, muter di ruang tamu, nyung gitu. Itu kelihatan banget. Karena mau ngerias gitu. Kelihatan, itu sering kayak gitu. Kelihatan bola api. Kelihatan bola api. Berapa banyak bola? Satu. Jadi kayak muter-muter Itu gitu. yang ngeliat berdua? Itu mamaku yang ngeliat. Oh, Mamaku ngeliat gitu. Terus pas mamaku kan berdoa, lagi berdoa gitu. Terus udah gitu tiba-tiba ada suaranya, mati kamu gitu suaranya. Dari bola api itu? Iya, terus kena mamaku, terus kayak kena ke mamaku gitu. Nah, mamaku itu kayak besoknya sakit gitu, perutnya sakit gak jelas gitu. Dibawa ke dokter tuh nggak ada penyakit apa-apa, pokoknya sakit-sakit gitu nggak jelas kayak gitu. Sihir. Nah, terus udah gitu kan akhirnya kan kita kan jadi mikir kenapa sakit apa gitu. Cuman berdoa, kayak kita berdoa puasa gitu kan. Aku sama mama gitu, sama papa juga. Terus udah gitu pindah. Jadi kayak pindah gitu sakitnya. Sakit perutnya itu? Kayak ke papa, terus ke aku, ke adik gitu. Begitu ke adikku udah nggak hilang. Jadi kan sempet cerita ke temen gitu lah, temennya mama gitu kan. Terus kayak itu tuh sebenarnya santet, jadi harusnya tuh mati. Tapi enggak. Si mamanya. Iya, tapi enggak. Mungkin kan lagi doa gitu. Kalau perias gitu maksudnya emang dari turunan atau emang belajar di tengah? Kalau maksudnya ibu ya? Kan ini kalau Mbak mama dari turunan. Emang dari itu bisnis keluarga jadi. Jadi kalau mamaku tuh dulu eyang buyut. Perias juga. Eyang buyut itu kayak perias keraton gitu. Perias keraton Solo. Terus ibunya mamaku nggak ngikut. Akhirnya baru ibu ya. Baru mamaku yang ngikut. Jadi ngerias juga gitu. Oke, tadi udah ada dari pas ngerias ada yang di bayangan itu kan. Terus ada juga tadi dikirimin sama mungkin orang lain lah gitu. Terus ada cerita apa lagi soal perias? Soal ngerias yang terbaru sih yang di noise kemarin itu yang aku post. Jadi itu aku nggak tahu sih itu apakah ada hubungannya dengan ngerias atau enggak. Tapi memang kejadian-kejadian yang aku alamin gitu itu selalu kayak terjadinya tuh 3 hari atau 7 hari sebelum aku ngerias pengantin. Jadi memang kayak itu kayak ada pattern ada polanya gitu. Jadi yang waktu itu kan suamiku belum pulang. Nah kalau suamiku itu kan pelaut, jadi kan aku suka di rumah sendiri. Jadi malam-malam tuh aku lagi tidur. Kebetulan memang habis ngelembur kan, suka ngelembur bikin kebaya gitu-gitu kan. Jadi ngelembur, tidur itu sekitar jam 11-an. Tidur jam 11-an, emang gini-gini kita kan juga masih harus pakai logika ya, mikirin hal-hal kayak gitu. Jadi nggak selamanya semuanya setan-setan terus gitu kan. Terus jadi kan ada orang yang kayak dikit-dikit setan gitu. Aku sih nggak gitu-gitu amat. Cuman maksudnya pas aku lagi tidur, terus tiba-tiba kayak kebangun tuh jam 2. Tapi kebangun itu kan HP-ku aku giniin. Posisinya aku ke kanan gini kan, HP-ku gini. Nah, waktu itu HP-ku tuh kayak aku setting kalau kena ini lama dia nyala. Nah, aku bangun jam 2 terus aku gini, nyala gitu jam 2 gitu, aku pikir gitu kan. Aku mau gerak nih, mau kayak gini gitu, nggak bisa. Jadi badanku kayak kalau orang bilang kayak sleep paralysis gitu. Kayak tindihan gitu kan. Nah, karena aku tuh kan orangnya ya itu masih logis kan. Aku pikir kok gue nggak bisa gerak ya, kok gue nggak bisa gerak gitu, masih kayak udah agak panik gitu. Oh mungkin karena gue kecapean gitu, karena kan aku lembur gitu kan karena kecapean. Udah tuh aku inget artikel-artikel kalau lagi kena kayak gitu kan, nafas dulu kan, kayak nafas, pokoknya harus santai dulu, harus relax. Tapi pas aku lagi kayak gini kan aku meremin gitu sambil ngatur nafas. Kok aku ngelihat, padahal aku merem tapi aku kayak ngelihat di depan pintu itu ada bayangan hitam gede berdiri di depan pintu kamarku. Aku kan kayak apaan tuh, terus aku melek. Pas aku melek masih ada itu bayangan. Jadi di depan pintu kamar tuh gede, dia berdiri gitu kayak ngalangin pintu kamar. Terus kayak, dan aku panik tapi nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa gitu. Jadi aku cuman kayak gimana ini gitu, cuma bisa gitu doang kan.
Cuman aku masih tuh berusaha melogikakan, oh ya gue lagi sleep paralysis nih, gue lagi tindihan nih, mungkin itu halusinasi gitu. Masih kayak berpikir kalau nggak halusinasi nih, kayak pikiran gue doang nih gitu. Terus aku masih kayak mikir, oh ya mikir doang. Aku masih kayak posisi tidur gitu, terus nafas lagi, tapi ini masih posisinya merem melek tuh masih kelihatan itu di depan itu masih ada si hitam gede itu, aku nggak tahu itu apa. Aku mulai nggak terlalu fokus ke bayangan hitam itu, aku mulai nafas santai gitu, ada nafas di ini di leher. Nafas gitu, ada orang nafas di leher. Nah aku kan kayak, kan gue sendirian di rumah gitu kan. Apaan? Lupa suaminya pulang. Enggak lah, dia baru pulang 3 minggu nih. Jadi kan gue sendirian di rumah. Terus aku mulai kayak, siapa di belakang gue gitu kan. Aku karena nggak bisa gerak dan itu, aku semakin aku fokus dan mikirin siapa di belakang gue ini yang nafas itu makin kayak Tapi suara laki? Bersuara. Suara cowok kan? Enggak juga? Aku nggak tahu suara cowok apa suara cewek, pokoknya kayak nafas gitu-gitu, kayak terengah-engah di belakang gitu, dan itu kayak dingin banget gitu kan, kerasanya tuh kayak dingin banget gitu, kayak es. Terus aku kayak, aduh ini gimana ini gue sendirian lagi, pikirannya udah kemana-mana, mati nih gue udah pikirannya gitu. Ya kan, udah nggak bisa gimana-gimana. Akhirnya aku inget kita berdoa lah ya, tapi berdoanya juga nggak bisa gitu, karena kan posisinya nggak bisa ngomong. Nah kita kan kalau tidur suka kayak mangap gitu kan, aku mangap gitu, mau ngomong tuh nggak bisa, cuma gitu-gitu doang. Kan karena aku Kristen gitu, jadi aku mau kayak Tuhan Yesus, tapi kan harusnya kita bilang Tuhan Yesus, tapi ini nggak bisa. Kayak nggak selesai. Nggak selesai, jadi nggak bisa. Cuma gitu dong. Terus kayak aku di dalam hatiku, aku kayak udah Tuhan, ini tolongin gue, ngapa kalau nggak ditolong ya udahlah sekalian aja gitu ke surga gitu. Maksudnya jangan dibikin serem banget gitu kalau mau mati gitu, pikirannya udah gitu. Terus tapi ternyata semakin kayak aku berdoa di dalam hati gitu, terus kayak tahu-tahu tuh aku ingat, oh iya di artikel kalau lagi kayak gitu coba gerakin jari kaki. Nah terus aku mulai kayak aku nggak mau mikirin yang depan pintu, aku nggak mau mikirin yang di belakang, pokoknya gue coba fokus gerakin jari kaki gitu sambil kayak masih berdoa dalam hati. Terus begitu jari kakiku bisa gerak tuh dikit, lama-lama bisa gerak, terus aku kayak gerak-gerak gitu. Nah terus aku gerak-gerak gitu, kakiku mulai bisa aku tarik, mulai bisa aku lurusin gini. Pas kakiku bisa aku lurusin gini, langsung yang terlintas di pikiranku adalah siapapun yang di belakang gue, makhluk halus, makhluk kasar atau apapun itu, pokoknya gue geblak aja pakai tangan. Pikiranku udah gitu kan, tanganku gini kan, pokoknya gue geblak aja pakai tangan. Akhirnya pas udah mulai bisa gerak langsung aku giniin, blak, ternyata kosong. Nggak ada apa-apa Dan langsung ke udara bantal, udara dan bantal gitu. Aku kayak, nggak ada, langsung aku duduk. Aku duduk nafas gitu kan, pas nafas aku pegang leherku, karena kan kerasa kan di leher. Pas aku pegang emang dingin banget leher sampai ke punggung gitu. Kayak emang aku kan nggak bisa pakai AC, jadi nggak mungkin itu, kayak dinginnya tuh nggak masuk akal gitu. Dingin banget. Dan begitu aku lihat jam di HP itu jam 4 pagi. Jadi selama 2 jam tuh? Iya, itu 2 jam, nggak kerasa banget, kayak bener-bener. Sebelumnya nggak pernah ngalamin ketindihan? Enggak. Pernah, tapi itu kayak biasa aja sih, maksudnya ketindihan terus kayak lama-lama ketiduran gitu doang. Jadi nggak pernah sampai benar-benar ngerasain real kayak gini. Ini baru kayak sebelum 2 bulan yang lalu nih kejadian ini, jadi masih baru banget. Tapi itu kan katanya sebelum ngerias pengantin ya? Berapa hari sebelum ngerias pengantin nih? Selalu itu yang kemarin itu 5 harian, 3 atau 5 harian. Itu pengantinnya habis itu nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Cuman memang seringkali kayak kalau misalnya beberapa hari sebelumnya aku kena masalah atau ibuku kena masalah, pas hari H nggak ada masalah. Emang suka aneh sih, aku juga nggak tahu. Kita nggak mau percaya hal kayak gitu. Cuman gimana ya, suka kejadian. Kebetulan gitu. Oh pernah juga. Kalau ini ibuku sampai kayak dilukain gitu. Jadi kayak dilukain pisau nancep gitu. Pisau nancep? Gimana ceritanya? Jadi ya itu balik lagi ke persaingan bisnis itu. Jadi pernah ada, jadi salah satu konsumen. Nah itu konsumen itu sebenarnya keluarganya tuh biasa ngerias di tempat aku dari dulu. Jadi nah ini anak terakhirnya si ibu ini. Kan dia 3 bersaudara. Nah anak terakhirnya. Nah si
si anak ini kan sorry nih, misalnya ukuran badannya kan gemuk banget gitu kan. Nah, cuman ibunya udah ngomong, udah ke Mama Fani aja, ke Kak Fani sama si Bu Asi gitu kan. Terus tapi si anaknya mau coba yang lain dulu gitu kan. Ya kita kan nggak masalah dong, itu kan namanya bisnis, terus biasa. Akhirnya dia ke orang lain. Nah, di tempatku itu suka, kalau bahasanya gimana ya? Kalau bahasa bisnis mungkin menjemput bola kali ya. Jadi suka perias-perias tuh kalau udah ketahuan, oh ini orang ini mau nikah gitu, perias-perias sekitarnya tuh langsung nyamperin ke rumahnya gitu, nawarin. Nah kayak gitu. Nah si Mbak ini akhirnya ada tuh satu perias gitu sama si Mbak ini. Akhirnya Mbak ini kayak mengiyakan, ya udah deh, aku mau ke ibu gitu ibaratnya gitu lah ya. Si Mbak ini yang mau nikah. Yang mau nikah. Nah, si Mbak ini kayak, ya udah aku ke ibu gitu kan. Terus pas itu ke salonnya si perias itu. Ke salonnya si perias itu, pas ngelihat baju-bajunya ternyata mungkin nggak srek kali ya. Kan dia badannya huge gitu kan. Terus bajunya nggak srek, yang dia suka nggak cukup gitu. Jadi akhirnya terus ibunya ngomong tuh, kan udah dibilang ke kakak aja, maksudnya ke aku aja gitu, ke kakak aja. Ya, karena aku custom, aku bisa kayak misalnya ada baju yang aku punya, dari semua baju yang aku punya, nggak suka semua, ya udah aku buatin, aku bisa gitu kan. Jadi nah akhirnya si Mbak itu ya udahlah ke Bu Asih aja gitu kan, ke aku. Bu Asih itu ibuku. Terus ya udah akhirnya si Mbak itu ke salon kami, tapi dia cerita, iya Bu, aku tadinya ke salon ini gitu, terus tapi bajunya nggak ada yang aku suka gitu, terus gitu-gitulah. Akhirnya dia curhat gitulah. Terus mama aku bilang, oh ya udah, kan itu hanya angin lalu ya, cerita-cerita pengantin gitu kan. Nah 2 minggu sebelum acara, 2 minggu ya benar, 2 minggu sebelum acara, si perias itu ternyata datang ke si rumahnya Mbak pengantin ini, marah-marah. Kalau gitu tuh biasanya deal dulu kalau nggak cocok, atau lihat dulu kalau nggak cocok, kalau cocok baru bayar, atau udah bayar kalau udah nggak cocok ya udah dia mau ganti gitu. Kan masih lihat-lihat. Masih lihat-lihat. Jadi masih belum deal. Jadi biasanya nggak ada deal kan? Nggak ada deal. Cuman memang kayak si salon yang sebelumnya ini kayak mungkin pede banget kali si Mbaknya mau ke situ, karena si Mbaknya ini juga salah sih, dia nggak ngebatalin, nggak bilang kalau pokoknya langsung nggak serak, udah diem aja langsung. Diem aja. Nah terus udah gitu pas si periasnya datang ke Mbaknya marah-marah gitu, kayak nyumpahin, acara lo nggak bakal bagus, maksudnya nggak bakal lancar gitu-gitu. Itu juga absurd banget sih ya. Udah nggak adil disumpah-sumpahin coba. Aku juga bingung sih, aku kan denger cerita Mbaknya, masa Mbak sampai segitunya gitu, kan namanya orang mah usaha rezeki, ya udah kalau nggak bukan kita ya udah lah ya gitu. Orang yang nikah banyak. Tapi ternyata tuh sampai kayak gitu, datang marah-marah gitu. Orang kalau nggak jadi ngomong gitu kan, saya jadi gini, pokoknya alasannya si salon ini dia nolak dia nolak orang lain gitu, alasannya gitu. Terus kayak nyumpahin, kayak marah-marah nyumpahin gitu. Terus si Mbaknya ya cuma minta maaf doang kan sama ibunya. Nah, pas itu kan, nah seminggu sebelum hari H kan itu si Mbaknya cerita tuh, habis kejadian itu Mbaknya kayak datang ke rumah biasa lah kan, ngomongin lagi itu soal pengantin gitu lagi. Nah itu Mbaknya cerita soal itu. Nah seminggu sebelum acara, kayak mamaku ini lagi jalan di ruang makan. Di meja makan itu kan nempel sama tembok gini, ada pisau buahnya di ujung sini, di ujung pisau buahnya. Terus mamaku jalan, terus toto pisau buah tuh kayak terbang nancep ke paha mamaku. Terbang aja gitu? Nancep, zep, langsung masuk. Mamaku tuh pakai celana jeans pendek. Itu nancep ke dalam. Terus? Mamaku langsung panik kan. Untung waktu ada bibi di rumah kan. Bibi gimana ini? Terus ada pegawaiku juga yang tukang masang payet, Teh Santi. Santi ini gimana? Terus langsung kayak sama si tetehnya kan ngomong, jangan dicabut Bu, nanti darahnya keluar. Nanti dipayet sekalian. Kejadian kayak gitu. Dijahit jadi Jangan dong. Kejadian kayak gitu kan orang panik kan. Terus kayak, cuman mamaku kan orangnya kayak, udah cabut sendiri gitu dia. Langsung dia cabut sendiri, darahnya ngocor kan. Ke rumah sakit ya? Enggak, orang-orang pada ngomong kayak, ke rumah sakit Bu. Mamaku kan paling takut dijahit luka. Jadi dia kayak diobras. Enggak, dia tuh kayak paling takut dijahit gitu. Terus kayak dia
udah dong nggak apa-apa. Terus akhirnya diobatin sendiri. Tapi itu Diselotip tuh- gitu. tapi enggak dong. Oh, enggak. Tapi itu kayak nancep dalam gitu. Jadi emang bener-bener nancep. Terus kayak orang-orang pada nyalahin, ibu sih jalan nggak hati-hati. Terus mama bingung. Kok bisa orang mamaku jalan kan bingung. sampai ketancep Kok bisa pisau? orang jalan sampai ketancep pisau, gimana ceritanya gitu. Terus pas pas mamaku cerita, enggak ini tuh enggak, orang kalaupun pisaunya di pinggir sini mestinya ya kan cuma Jatuh, nggak mungkin jatuh aja. atau kalaupun ke ini ya ke apa ya, ke ini doang, ke baret doang lah paling gitu. Dan itu mamaku pakai celana jeans loh, kargo pendek gitu. Jadi kayak oh itu kayak Ngeri nonsens juga. banget. Udah gitu akhirnya, dan itu kan nancepnya karena pisau buah kan pendek gitu kan. Cuman tuh ternyata kan kalau di paha sini kita kan hampir kena tulang dikit gitu kan. Jadi itu mamaku tuh kayak Demam. demam dan kayak sakit gitu. Dan itu seminggu sebelum acara. Tapi Dan nggak pernah diobatin itu berarti ya? Nggak dibawa? diobatinnya itu biasa aja. Tapi diiniin sendiri ya udah. Super glue. Oh gila. Itu memang gila banget sih. Aku kayak oh bisa begitu. Dan aku sebenarnya sampai sekarang pun kayak mama beneran. Ih beneran, masa iya mama nancepin sendiri Pak gitu. Jadi ya udah. Dan 3 hari sebelum acara si pengantin laki-lakinya kecelakaan, kakinya patah. Itu gak disumpah-sumpahin itu Iya jadi. kali. Kebetulan. Nah makanya kan kayak masih mamaku kayak jangan-jangan gara-gara disumpah-sumpahin itu kali gitu. Tapi kan kita nggak ya itu Bisa jadi. itu kan antara iya apa enggak ya nggak tahu, yang penting ya tapi acaranya lancar sih. Maksudnya pas ngerias ya udah dengan pengantin laki-laki yang kakinya Tapi saya baru tahu ada persaingan rias gitu ya. ada. Kalau ada Kalau mua-mua gitu juga gitu? Enggak juga. kalau di kota-kota besar mungkin enggak kali ya. Tapi mungkin kalau karena aku kan kebetulan Bogornya daerah Bojonggede itu kan pinggir gitu. Masih banyak. Dan saling kenal juga. Saling kenal. Kita saling tahu. Nih ada buka baru, tahu kan. Saling tahu tapi saling saingan. Iya, saling saingan. Bisa lempar kamehameha tadi kan. Iya. Soalnya Bola api. pernah ada waktu awal buka aku nggak, mama cerita tahun keberapa gitu, pernah ada perias dari daerah situ juga tapi agak jauh. Jadi datang ke tempat mamaku kayak bilang, ngomongnya sih mau nyewa baju, tapi dia pegangin tuh baju-baju yang disewain, kayak dipegangin, ini berapa bu gitu-gitu. Tapi kayak hampir semuanya kepegang sama dia gitu. Dan itu selama 1 tahun persis nggak ada satu orang pun ke tempatku. Padahal sebelumnya rame gitu, kayak dalam 1 bulan tuh bisa kayak 2 Gimana sampai 3 caranya orang. dipegangin pakai apaan? Iya, aku juga nggak tahu. Jadi itu kayak selama 1 tahun tuh kayak nggak ada satu orang pun ke tempatku. Bahkan kan kalau di tempatku kan bukan cuma pengantin, kita kan juga nyewain baju adat, nyewain baju tari, baju busana anak-anak gitu, baju adat anak-anak. Itu nggak ada 1 tahun, kosong. Tapi dia datang ke situ memang ternyata dia orang makeup artist juga dan Ketahuan gitu. Emang dia punya salon. oh Sama ternyata punya bisnis yang sama. Iya gitu. punya. dulunya nggak ada yang tahu. Enggak, dia ngomong ke ibuku, jadi ngajak ibuku kayak kerja sama gitu. Awal-awalnya kayak ngomongnya sih gitu, kayak ngajak ibuku kayak nanti kalau ada pengantin perlu baju ini saya ke ibu ya gitu. Terus ya nanya-nanya gitu, kalau pengantinnya mau baju ini berapa nanya gitu. Tapi ternyata itu selama 1 tahun persis nggak ada. Nah mulai selewat 1 tahun baru mulai ramai lagi. Jadi emang 1 tahun. Atau mungkin pas di depannya lagi ada pembangunan jalan. Enggak lah, enggak ada. Tuh jangan-jangan selama setahun tokonya emang tutup. Tutup. Ditutup. Enggak. Lupa, Belum lupa. balik Enggak ini. dong. belum Lupa. balik. Masa gitu? Masa iya lupa balikin itu? Oke, terus ada cerita lain? Tadi ada mas 7 mata air. Apa tuh? Yang cerita kedua ya? Itu tentang prosesi siraman sih. Oh, Prosesi oke. siraman. Ada adat yang ke situ. Adat Jawa gitu. Prosesi siraman itu sebenarnya di adat Sunda, adat Jawa kan ada. Nah ini kebetulan orang Jawa. Nah aku kan orang Jawa nih. Nah waktu itu yang gak enak ya, nggak apa-apa lah ya cerita itu ya. Soalnya ada kan berhubungan dengan adat-adat gitu. Nah kalau di Jawa itu prosesi siramannya itu air untuk siraman. Kalau orang dulu ya percayanya tuh harus dari 7 mata air. Jadi kalau orang dulu tuh kayak apa sih sebutannya, kayak pokoknya nyempetin lah, ngambil di gunung ini, sungai itu gitu. Harus dari 7 mata air. Kalau sekarang kan kita nggak Ya, perlu air ya. keran, pokoknya air keran. Iya nggak perlu kayak gitu. Kalau kita mah air keran aja. Meskipun kadang-kadang ada juga, aku beberapa kali juga ada juga yang minta dari tetangga.
Jadi 7 rumah tetangga. Gitu. Oh, yang gitu lah ya. Iya, pokoknya kan Pikiran dari berbeda. Padahal sumbernya sama-sama aja. Padahal Ada sama. nyebut merek A, air minum A, air minum E. Iya itu aneh juga sih. Dari Tapi 7 air mineral. 7 air mineral. pokoknya ya semua mau mereka lah. Kalau kita kan yang penting ngasih tahu aja. Yang penting air Yang gitu penting ya. air, dikasih kembang 7 rupa, kasih kembang kan, biasa kembang buat siraman gitu. Nah itu kok dilalah apa sih? Kok kebetulan kok kebetulan waktu itu pas kita dateng itu di situ udah kayak ada 7 liter, ada botol yang literan, botol aqua literan itu loh. Nah itu udah ada tulisannya tuh, udah ada di Dari mana aja? Tempel-tempelin Gunung Ciremai, Gunung Salak, Alfamart, oh sungai ini enggak Gunung dong. Ciremai, Enggak dong. Gunung Agung. Gunung Agung. Buku. Udah, Gunung Sari. Jadi ngambil dari Ya pokoknya 7 gitu kan. Terus aku sama mamaku kayak pandang-pandangan, "Mah, ini maksudnya gimana?" gitu kan. Terus kayak mamaku kan juga ya masa iya segitu niatnya gitu loh. Maksudnya hari gini gitu kan masih ada yang niat gitu ngambil 7 mata air. Nah, ternyata adiknya si pengantin ini dia itu emang suka naik gunung gitu, suka naik gunung, suka hiking gitu-gitulah. Jadinya dia emang tahu kakaknya mau nikah, terus Diambilin lah. Oh, Dia diambilin naik 7 gunung. Iya, dari 7 emang bener ada yang sungai apa gitulah, pokoknya diambilin. Terus udah gitu akhirnya mamaku bilang kayak, mamaku sebenarnya ya dari awal tuh mamaku begitu ngeliat air-air itu tuh kayak gimana, kayak nggak enak gitu loh mukanya. Terus aku bilang, kenapa sih mah? Nggak apa-apa, mamaku cuma gitu doang kayak. Terus ya udahlah, akhirnya dicampur kan air di bokor gitu, bokor gede gitu dicampur. Nah terus udah tuh prosesi siraman berjalan. Setelah prosesi siraman berjalan itu tuh ada lagi prosesi yang namanya ngerik ngerik sini. Terus anak rambut tuh sama kayak maes lagi prosesi ngerias si pengantinnya setelah siraman itu dirias lagi untuk malam midodareni. Malam midodareni itu ya pokoknya pengantinnya dengan riasan setengah jadi. Itu nanti bidadari datang, jadi besoknya dirias tuh cantik kayak bidadari gitu. Nah terus lagi dirias gitu kan cuma satu orang si pengantin doang nih yang dirias, maksudnya nggak ngerias orang lain lagi. Mamaku megang si pengantin. Nah, aku juga tuh kan berdua. Lagi pas kayak gitu, aku ngeliat tuh dengan sudut mataku sini, dengan gini. Nah, posisi ruangannya tuh di ujung situ kayak ada kalau sambungan ruangan antara ruang satu ke ruangan lain kan suka ada celah pintu gitu. Nah, itu cuma ditutup tirai gitu kan. Nah, terus itu tuh dibuka gitu loh. Dibuka tuh langsung ruang tamu, langsung pintu luar. Jadi kayak langsung kelihatan gitu lah. Di luar ada apa? Oh, di luar ada apa langsung kelihatan. Nah, pas lagi kayak gitu, aku ngeliat dengan ujung mata gitu, loh kok di depan itu kayak ada bayangan hitam, bayangan siluet perempuan gitu, terus kayak ada ekornya. Iya, jadi kayak ngeliat ekornya tuh kayak masuk ke dalam ruangan gitu. Tapi itu kayak siluet gitu, aku ngeliat itu kayak hanya berapa detik gitu, lumayan sih kayak 4 detik kan kali ada. Kayak, apaan sih gitu kan, tapi dengan ekor mata gini pas aku nengok gini nggak ada, dan aku kayak hah apaan sih. Terus aku kayak langsung, karena aku orangnya tuh kan udah terlatih tuh kalau ngeliat kayak gitu-gitu pasti langsung kayak ngeliat mamaku gitu kan. Mamaku tuh biasanya kan reaksinya tuh cepet gitu, dan begitu aku liat mamaku tuh kayak mukanya langsung kayak pucet gimana gitu. Kayaknya juga lihat. Sepertinya dia lihat, tapi waktu itu aku nggak ngomong karena kan di depan pengantin. Masa iya mama lihat setan nggak mungkin gitu. Ada komodo masuk. Nggak mungkin. Terus udah gitu ya udahlah, kayak mamaku aku lihat mukanya udah kayak pucat gitu. Aku tanya, "Ma, kenapa?" "Nggak apa-apa, udah aja, ayo ngerias gitu." Udah aja ngerias. Udah begitu udah selesai ngerias pengantinnya, terus kan udah prosesi lanjut ke prosesi lain itu kan seharusnya kita tuh kayak masih nemenin sampai dengan malam midodareni. Malam midodareni tuh kira-kira kayak jam 7 malam lah gitu. Harusnya periasnya tuh stay di situ. Tapi maksudnya harusnya itu bukannya adatnya ya, bukan, tapi maksudnya biar tenang aja hati si pengantinnya. Jadi periasnya masih ada, kalau kenapa-napa make upnya ada yang ngerapiin gitu kan. Tapi itu tuh kayak sebelum jam 6 ibuku tuh kayak langsung, "Kakak udah selesai ngeres belum?" "Udah," aku bilang gitu. Langsung kan. pulang? Iya, tuh kayak ngajakin, "Kak, ayo cepet langsung pulang." Langsung ibuku tuh kayak langsung beres-beresin make up, kotak make up semua, lampu diberesin. Terus kayak, kenapa sih? Aku kan lapar tuh ya. Namanya kita kan dari siang kan ngerias gitu kan, ngurusin prosesi adat, terus
nggak sempet makan, terus udah mulai sore gitu kan aku kayak lapar, perut gue bunyi gitu, udah pikirannya ya makan dulu deh. Nah emang si ibunya itu ibunya pengantin ngomong makan dulu mbak sebelum pulang gitu, ngomong gitu kan. Terus aku pikir udah kayak makan dulu nih, aku pikir gitu. Terus ternyata kayak ibuku enggak langsung pulang gitu. Terus aku kayak kesel gitu, kok langsung pulang sih, aku bilang gitu. Udah makan dulu sih, aku bilang gitu. Terus kata si mama, udah beli aja di depan juga ada tukang jualan gitu kan, deket rumahku ada bundaran gitu kan. Nah itu di situ aja beli makan. Terus aku kayak ngedumel gitu, tapi kan Orang di situ ada iya. kambing guling. Kan Jadi namanya nggak jadi makanan makan aja kambing tapi guling. enak-enak kan. Terus aku kayak kesel sendiri, tapi kan kayak karena aku tahu kayak mamaku tuh kalau udah ngajak pulang atau gimana kayak ya udahlah turutin aja gitu. Jadi akhirnya ya udahlah pulang gitu. Nah di jalan itu, sambil di jalan aku tanya, kenapa sih mah? Aku bilang gitu kan lapar kan lumayan kalau kita beli di itu kan ngeluarin duit, aku mikir gitu kan maksudnya. Terus kata si mama, udah kamu tahu nggak sih gitu, itu tuh yang ada di botol-botol air itu tuh bawa maksudnya ada yang ngikut gitu, bawa sesuatu, ada yang ngikut. Terus aku kayak belum ngeh kayak maksudnya gimana, ada yang ngikut gimana, aku bilang gitu. Kuman. Terus kata si itu pokoknya bawa yang dari gunung-gunung itu, jadi ada penghuni dari gunung itu ngikut sama airnya, ngikut sama airnya. Terus aku bilang masa iya, aku bilang aku masih kayak karena masih kebawa kesel gitu kan, lapar kesel gitu. Terus kayak kamu itu di depan pintu, jadi mamaku ngelihat di depan pintu itu ada perempuan pakai kemben, terus ada ekornya panjang sampai ke dalam. Itu yang kamu lihat juga kan? Jadi, tapi kan aku kan hanya ngelihatnya kan siluet gitu kan, gelap gitu. Ini dia lihat full. Ternyata mamaku tuh ngelihat full sampai ke dalam. Terus aku kayak, berarti aku tadi nggak halu nih, berarti bener. Terus aku kayak, yaudah. Aku kayak, yaudah lah pulang gitu. Berarti yaudah emang harus pulang. Yaudah aku pulang, udah pulang makan dan lain-lain gitu. Udah malam. Aku kan sekamar waktu itu belum nikah ya. Aku sekamar sama adikku. Jadi kamar kita tuh kayak besar gitu. Terus kasurnya kiri kanan tapi pojok-pojok. Nah, terus pas aku udah mau tidur aku lihat adikku masih kayak udah mau tidur nih, pegang-pegang HP tapi udah ngantuk-ngantuk. Akhirnya udah tidur deh. Pas aku tidur kayak aku masih kayak tidur ayam gitu, kayak udah gitu. Lama-lama ketiduran terus tiba-tiba ada yang ngomong, kayak ada yang bisik di telinga, Tangio gitu. Apa tuh? Kayak meleo dia ngomongnya. Bangun. Melek itu bangun, meleo. Melek gitu. Ya gitu. Terus tapi bahasa Jawa gitu. Meleo. Terus aku kayak, kan itu kan tembok. Siapa yang mau bisikin lewat tembok? Terus aku kayak enggak kali. Terus aku kayak mengalihkan perhatian main HP gitu kan. Terus tiba-tiba kayak ada lagi suara meleo gitu. Terus aku kayak ya ampun apaan nih, aku kayak pokoknya bodo amat, aku mau tidur gitu kan. Aku kayak pura-pura kayak tutup mata gitu, tidur. Nah terus kebangun. Terus kan pas lagi ini belum, sebelum aku ketiduran. Jadi kayak sebelum aku ketiduran kakiku tuh nggak bisa digerakin. Nah ini yang tindihan itu nggak bisa digerakin. Nah kerasa kakiku itu ada yang megang gitu. Ada yang itu berasa tuh? Berasa, jadi kayak jari cengkram tahan gitu ke bawah dan kakiku nggak bisa ditarik. Nah terus kayak lama-lama tuh kan aku kayak karena takut. Nah aku suka ngalamin tindihan tuh kayak gitu, kalau takut ketiduran gitu, udah tiduran aja. Takut gitu. Malah tidur. Okay. Karena nggak bisa gerak kan Mister. Iya. Sekalian aja lari tidur. nggak bisa, teriak nggak bisa gitu. aja. Udahlah tidur aja gitu. Keren. Nah, terus akhirnya kan kebangun jam, tahu-tahu kayak kebangun jam 2 dan kebangun tuh kayak melek gitu kan. Terus kayak kebangun jam 2. Nah, aku tuh ibuku selalu ngajarin kalau kita kebangun jam 2, misalnya kayak tiba-tiba kebangun jam 2, jam 3, bangun duduk berdoa. Jadi kayak maksudnya ya mungkin ada sesuatu, jadi Tuhan ngingetin harus berdoa gitu. Ibuku selalu ngomong gitu, ya udahlah aku bangun kayak udah aku mau duduk berdoa gitu kan. Terus pas udah gitu aku bangun, posisinya kayak kakiku bersila gitu di atas kasur. Aku tutupin pakai selimut. Aku tarik gini pakai selimut gitu kan. Terus aku kayak ya udah aku berdoa gitu, bangun berdoa. Tapi kok berdoa aku nggak fokus. Jadi kayak
kayak ibaratnya kalau berdoa tuh kalau Tuhan bisa ngomong kayak lu ngomong apa sih gitu. Karena berdoa Kayak aku jelas tuh ya? berdoa aku tuh kayak nggak fokus gitu loh, kayak karena kan habis ngalamin kayak gitu kan, terus kayak denger suara meleo gitu, itu suaranya kenceng loh, kenceng banget, dan itu kayak aku kayak berdoa, ini gue berdoa apa sih gitu, tapi masih kayak berusaha, masih begini, masih berusaha gitu, masih berusaha berdoa, masih merem, tapi kok lama kelamaan tuh kayak ngerasa, ini kan selimutku aku tutupin gini, lama kelamaan tuh kerasa selimutku geser, seret. Geser sendiri? Iya, tapi aku masih merem nih, masih kayak masih belum ngeh, masih kayak tarik set. Nah, lama-lama tuh kayak seret ketarik gitu, terus kayak wah, ini ada yang salah nih. Terus aku kayak pas masih kayak berusaha berdoa, lama kelamaan mulai kerasa tuh pahaku tuh kayak terekspos gitu, kayak dingin. Pas melek, selimutku udah bergeser setengah gitu sampai ke sini. Langsung aku kan karena udahlah gue bodo amat, aku lempar selimutku, aku langsung pakai aja. udah kesel kan, aku langsung kan kamarku lantai 2, aku langsung turun ke bawah. Nah, di depan kamar ibuku itu ada kasur kan, ada kan emang kasur sama TV gitu kan, emang suka tiduran situ. Aku langsung pindah aja tidur situ. Nah, ibuku tuh kalau tidur kan kamarnya selalu dibuka. Terus dia nanya, "Kenapa, Kak?" gitu. Aku bilang, "Nggak apa-apa, nggak enak aja tidur atas," aku bilang gitu. Udah aku langsung tidur. Besok paginya tuh besok pagi bangun, terus kayak aku ya udahlah biasa gitu. Kan aku pakai piyama, celana piyama panjang. Nah, begitu aku ke kamar mandi, mau mandi, pas ku lihat ternyata di pergelangan kakiku ada bekas tangan. Oh, hitam apa gitu? warnanya merah apa? Merah kehitaman gitu. Bekas tangan dan Nyeplak gitu. iya kayak gitu, nyeplok gitu di sini. Tapi Ini masih rangkaian yang sama dengan yang 7 air itu? iya, Oh, jadi oke. kayak kita nggak tahu kenapa, apakah itu dari situ ngikut atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi emang itu kayak jelas banget dan itu kayak nempel gini. Sebelumnya nggak pernah? Oh, nggak pernah. Sampai separah itu? Nggak pernah. Jadi itu bener-bener kayak gini. Dan begitu aku ngeh, pas sebelumnya kan nggak ngeh. Begitu ngeh dipegang tuh kayak ngilu gitu loh, sakit gitu. Dan itu bikin kayak aku jalan juga selama semingguan tuh kayak agak susah gitu. Wah, masih ikut. Kayak film apa tuh serem, ya? Itu serem banget Pocong sih. apa? Bukan Pocong yang 2 ya? anak Itu kecil serem banget. nempel terus di kaki. Iya, itu serem pocong banget. 2. Sempet kayak kepikir jangan-jangan ada yang narik. Mbak Lisa. Terus rangkaian selanjutnya dari itu? Udah yang itu udah aja. Oh, itu selesai sampai situ? Udah seminggu itu nggak hilang. Tapi pernikahannya lancar? Lancar. Resepsinya lancar? Lancar, resepsinya nggak ada apa-apa. Sehat-sehat aja pengantinnya, lancar-lancar aja. Terus mamaku juga nggak lihat apa-apa lagi, udah. Emang itu tuh kayak one at a time aja gitu, sekali-sekali. Karena emang ada ritual yang aneh-aneh, Iya. makanya ada Kalau yang kadang-kadang aneh-aneh kalau juga. ada ritual aneh-aneh sih, lebih seringnya kalau ada ritual aneh-aneh. Tapi itu kan emang tradisi kan? Tradisi. Nah, ya makanya kan kalau banyak orang-orang kan yang akhirnya berpikir makanya nggak usah pakai adat gitu. Padahal sebenarnya bisa aja ya, asal jangan pakai menyan-menyannya itu gitu loh. Ya cukup prosesi adatnya aja biasa, nggak usah pakai kan. Cuma Karena kalau biasanya zaman emang dulu kan ada gitu. ada maksud di balik gitu nggak sih? Kalau ritual itu nggak, maksudnya kan kayak misalnya adat Jawa itu begini artinya begini artinya begini gitu kan. Maksudnya gitu. Tapi kan apa mereka juga masih stick sama wah harus pakai barang ini dari sini gitu kan. Nah, memang kalau Kan dari kalau ini kan lebih baik di sana kan, ritualnya daripada aneh-aneh mendingan. kalau di ritual aslinya memang ada kayak Tujuh mata air itu? Iya, kenapa harus 7 mata air, terus kayak kenapa harus bakar menyan, kenapa harus Ada nyiapin artinya kopi, ya? sebenarnya ada artinya. Cuman kan kalau Kan ya buat nggak perlu juga, buat ngapain kita juga. kalau yang kayak gitu mah udah nggak perlu sih gitu. Cuman pada kenyataannya ternyata masih ada yang pakai. Tapi kalaupun mau ya nggak masalah juga kan. Misalnya ada orang lagi mau nikah mau pakai adat ya terserah dia juga. Terserah dia karena memang itu kan balik lagi ke ini ya, ke kebiasaan keluarga. Iya, maksudnya kalau keluarga yang mau kebiasaan itu ya nggak apa-apa juga. Kita sih nggak ada masalah, makanya kan banyak orang-orang tuh suka pada ngomong perias tradisional tuh harus kuat, tetek, kalau bahasa Jawa tuh tetek tuh kayak harus kuat dalam pengertian itu ya rajin berdoa, rajin puasa kayak gitu. Karena memang suka ada Suka hal-hal yang pakai berbau mistis gitu ya. Macam-macam deh itu sebenarnya. Oke, jadi di podcastnya Mister udah ada 3 cerita. Ada 3 Sudah ada cerita. Dan cerita. rencananya mau ada. Rencananya mau ada lagi kemarin. Mau ada lagi. Cuman Mungkin belum ada tahu nih lagi. pengalaman yang masih disimpan Mungkin apa ada aja. lagi. Oke, jadi kalau misalnya mau nonton yang lebih komplitnya lagi bisa di podcastnya Mister. Ada di channel YouTube Do You See What I See. Cari aja. Kalau nggak cari aja cerita horor, nanti udah langsung keluar di Do You See What I See.
Nanti cari dari Mbak Fani ya, Fani Chandra ya. Fani Anastasia. Fani Anastasia. Itu episode berapa itu? Ingat nggak? Episode, aduh. 95. Judulnya Perias Pengantin. Kalau nggak, Iya. ketik aja cerita horor Perias Pengantin itu nanti ada serinya. Yang tadi aku share juga kalau cerita lebih lengkapnya, karena itu kan cerita udah lama banget. Kalau lebih lengkapnya lagi denger di podcast aja. Oke. Ya, makasih semua ya. Iya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.